Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Baitul Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini kembali kita bisa membuka kajian tafsir Ibnu Katsir setelah 1 bulan lebih. 1 bulan lebih berarti berapa hari ya? 40 hari lebih ya? Atau 50 hari ya? 50 hari kita off karena kita menghadapi bulan Ramadan, sehingga pada malam ini kembali kita bisa membuka kajian, walaupun ada di antara saudara kita yang mungkin masih di kampung, kalau masih betah terhilok ya, masih terhilok, ini hari masih di kampung aja gitu. Orang-orang udah pada balik lagi gitu. Yang mudah-mudahan kajian ini akan senantiasa menjadikan diri kita sebagai seorang mukmin yang senantiasa istiqomah di dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Jemaah sekalian, selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masuk pada surat Al-Kahfi, masih ayat yang ke-19. Wa kadzalika ba'atsnahum. Masih ingat ya ayat yang ke-19? Berarti tandaan belum hilang. Karena kadang-kadang sebulan lebih enggak dipakai-pakai tuh Quran, hilang tandaannya. Sudah ketemu ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labithtum قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم
يأتكم برزق منه فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك بعثناهم liyatasaalu bainahum. Surat Al-Kahfi. Wa kadzalika, dan begitulah. Kadzalik, kalau orang Arab bilang kadzalik, begitulah. Dan begitulah ba'atsnahum, kami bangkitkan mereka. Maksudnya kami bangunkan mereka dari tidur. Mereka di sini adalah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu bukan namanya Ashabul Kahfi atau bukan namanya Pak Al-Kahfi. Sebab ada orang Indonesia Muhammad Kahfi, ngambil dari apa? Padahal Kahfi itu artinya apa? Goa gitu ya. Tapi namanya apa? Namanya siapa? Kahfi. Kahfi berarti apa? Goa. Ini apa? Kalau Muhammad boleh. Jadi Ashabul Kahfi itu adalah orang-orang yang berada di goa. Jadi kami bangunkan mereka. Kami di sini adalah Allah SWT. Liyatasaalu bainahum, agar mereka saling tanya bertanya. Kalau orang bilang apa? Nanya-nanyain sambil apa? Saling tanya bertanya. Yang satu nanya, yang satu nanya. Bainahum, di antara mereka. Apa pertanyaan mereka? Qala qailun minhum. Berkatalah orang-orang yang bertanya minhum, di antara mereka. Pertanyaannya, kam labistum? Berapa lama labistum kalian tinggal? Kalau tinggal itu bahasa kita ada tinggal itu ninggalin ya. Padahal tinggal itu apa? Tetap di situ berapa kali? Emang kadang-kadang bingung juga bahasa kita. Tinggal di mana? Berarti tinggal apa? Ninggalin kan ya? Nggak tinggal di situ gitu kan? Kalau bahasa kita tinggal apa? Di sini tinggal ya tetap di situ. Padahal apa? Ninggalin tempat gitu. Jadi makanya apa? Berapa lama labistum kalian netep di situ? Orang saya bilang, mendingan netep. Kalau netep apa? Berarti ada di situ. Kalau tinggal berarti apa? Ninggalin tempat. Berarti apa? Berapa lama kalian netep di situ? Qalu, mereka pun ada yang menjawab, labisna, kami netep di sini yauman, satu hari. Au ba'da yaum, atau mungkin sebagian hari. Kata-kata pak dengan nisfu beda. Kalau nisfu itu apa? Separuh hari, berarti dibagi dua. Kalau ba'da yaum, sebagian hari apa? Sehari atau bisa sepertiganya. Itu sebagian apa? Sebagian hari. Atau lebih dari itu, atau sekurang dari itu. Qalu, di antara mereka pun ada yang menjawab, Rabbukum a'lamu bima labistum. Rob kalian, Tuhan kalian, a'lamu, lebih tahu, bima labistum, berapa lama kalian tetap di situ. Berapa lama kalian apa? Tetap di situ. Fab'athu, oleh karena itu fab'athu ahadakum. Setelah saling apa? Tanya bertanya, mereka pun mengatakan fab'athu ahadakum biwarikikum. Coba sekarang utuslah, kirimlah salah seorang kalian biwarikikum, dengan membawa warqah. Di sini adalah duit yang berupa apa? Di sini disebutkan dirham. Dirham itu duit perak. Kalau dinar, duit emas. Jadi coba utus salah seorang kalian, kemudian dengan membawa uang. Warqah itu apa? Uang berupa dirham. Hadihi, dengan membawa ini kemana? Ilal Madinah. Madinah ini bukan Madinatul Munawwarah. Maksudnya apa? Madinah kota.
Jadi yang dimaksud dengan Madinah siapa? Sebuah kota. Coba tolong apa? Kita ada yang pergi ke kota nih. Karena kita dari gua, berarti apa? Ke kota. Kalau kenapa? Karena gua itu jauh dari apa? Dari kota. Karena gua itu nggak ada di kota. Biasanya gua itu berada di mana? Di gunung-gunung. Coba apa? Ada yang pergi apa? Ke kota. Falyanzur. Kemudian maka hendaklah perhatikan apa? Hendaklah perhatikan. Ayyuha azka ta'aman. Berarti dia berasa lapar. Habis bangun tidur berasa lapar. Sehingga apa? Di antara mereka mengatakan falyanzur, perhatikan. Ayyuha azka ta'aman. Perhatikan makanan yang kalau kita cari makan azka, yang suci. Jadi kalau cari makan yang suci berarti apa? Mereka betul-betul kalau cari makan apa? Enggak main nyari aja. Dilihat kira-kira makanannya apa? Suci apa enggak? Thayyib apa enggak? Jadi enggak langsung gegar saja, langsung apa? Gegar enggak. Kita bilang apa? Langsung apa? Diembat aja masuk mulut enggak? Perhatikan dulu. Falyatikum birizqin minhu. Maka hendaklah kalian datangkan dengan rizki dari sebab duit tadi. Artinya apa? Beli maksudnya. Lalu beli makanan dengan apa? Makanan yang azka, yang baik, yang bersih. Kemudian wal yatalattaf, dan hendaklah berlemah lembut. Kata talattaf itu apa? Disebutkan di sini apa? Berlemah lembut. Artinya kalau ketemu orang lemah lembut, tenang, tutur kata baik. Wala yush'iranna bikum ahadan, dan janganlah di antara kalian kasih tahu kepada orang lain tentang kita ini. Kalau udah sampai di kota, diam-diam aja kalau bahasa kita, sembunyikan. Identitas kita apa? Sembunyikan, tapi tetap dalam posisi di mana kita berbicara dengan lemah lembut kepada orang. Innahum iyadharu alaikum, sesungguhnya mereka, jika kalian tampakkan identitas mereka di hadapan apa? Mereka, jika kalian tampakkan identitas di hadapan apa? Mereka, yarjumukum, niscaya orang-orang yang ada di kota nih, yarjumukum, akan timpukin Anda dengan batu. Dari kata-kata rajam. Makanya orang dirajam itu apa? Ditimpukin batu. Dengan apa? Ditaruh di lubang sampai segini. Jadi dipendam badannya, kemudian apa? Setiap orang lemparin batu. Jadi kalau inti apa? Memperlihatkan identitas inti dan ketahuan, yarjumukum, niscaya orang-orang penduduk Madinah kota, maksudnya apa? Bukan kota Madinah Al-Munawwarah, maksudnya apa? Yang ada di Citi lah, di kota. Yarjumukum, mereka akan melempari Anda dengan batu. Au yu'idukum, kalau enggak, atau juga yu'idukum, mereka akan memerintahkan kalian untuk kembali fi millatihim, dalam kepercayaan nenek-nenek moyang mereka, kembali kepada agama berhala. Agama apa? Berhala. Politeis ya, berarti apa? Agama berhala itu apa? Politeis, percaya kepada banyak Tuhan ya, politeisme. Walan tuflihu idzan abada. Kalau Anda balik lagi kepada kepercayaan mereka, kepada agama mereka yang merupakan agama politisme, paham tentang apa? Percaya kepada banyaknya ilah Tuhan. Walan tuflihu idzan abada. Niscaya Anda tidak, pakai lam sini, Anda tidak akan beruntung, tidak akan bahagia kalau begitu abada, selama-lamanya. Kalau inti balik lagi ke agama yang dulu nenek moyang, yang dulu pernah apa? Dilakukan oleh kita sebelumnya, inti gak akan apa? Beruntung lagi deh. Tidak akan bahagia. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian rahmatullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mulai berbicara, mengkisahkan tentang secara gamblang yang tadinya sedikit demi sedikit ya. Allah Subhanahu wa taala bicarakan. Kemudian apa? Secara terperinci dalam ayat ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur mereka
dengan badan yang masih sehat. Jadi ketika dibangunkan badannya masih sehat sebagaimana awalnya saat mereka tidur. Padahal 309 tahun tidur. Bayangkan, ada di sini yang pernah tidur 309 tahun? Nggak ada deh. Sehari aja kita tidur pusing ya. Kita tidur kebanyakan juga pusing Pak. Pas bangun tidur kaldiaman, pusing, badan pada kertek-kertek. Kenapa? Kelamaan tidur. Makanya kemarin disebutkan ketika mereka tidur, nggak tidur gitu aja. Allah guling-gulingkan mereka. Gerakin kadang ke kanan, kadang ke kiri. Kan disebutkan itu Pak dalam ayat itu. Artinya pasti dia tidur nggak diam aja. Allah gulingkan. Kemudian goanya pun Allah Subhanahu wa taala masukkan cahaya matahari. Jadi cahaya matahari kan dibutuhkan oleh manusia kan? Sinar ultraviolet. Di situ apa? Ada zat yang dibutuhkan oleh kulit kita, oleh tubuh kita, oleh kesehatan kita. Makanya goa itu terbuka. Allah Subhanahu wa taala masukkan cahaya matahari untuk kesehatan mereka. Badannya juga nggak diam aja, bergerak. Disebutkan apa? Badannya apa? Bergerak. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Artinya apa? Kami gerak-gerakan, balik-balikan badan mereka ke kanan, kadang ke kiri. Jadi nggak diam aja. Coba kalau kita tidur, diam aja. Coba deh, seharian aja tidur. Gimana rasanya tuh? Kayaknya badan pas bangun apa? Nggak enak gitu, pegel gitu. Kenapa? Diam aja. Makanya Allah apa? Gerakan mereka. Wanuqallibuhum dzatal yamin. Ini kehebatan Al-Quran menjelaskan tentang Ashabul Kahfi. Dan Allah SWT juga apa? Masukkan cahaya matahari ke gua tersebut. Kemudian mereka memiliki apa? Ketika bangun, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat pada mereka, rambut mereka juga seperti dulu. Enggak ada apa? Enggak ada ubahnya gitu. Orang kan kalau udah jangankan 300-an ya, baru 50 tahun aja udah ada ubahnya. Tapi dia enggak gitu. Sama seperti apa yang ketika sebelum dia tidur 309 tahun. Jadi rambut mereka apa? Kulitnya juga begitu. Bahasanya apa? Kulit mereka begitu, enggak keriput. Kan biasa kalau orang dia apa? 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun juga begitu. Udah mulai apa? Keriput. Tahu keriput enggak? Ya udah mulai kayak tahu enggak? Keriput-keriput gitu. Kenapa? Tua. Ini enggak gitu. Jadi sebagaimana apa? Dia tidak semula. Dan juga disebutkan walam yafqudu min ahwalihim. Dan tidak ada yang hilang. Giginya kayak mungkin rontok gitu. Enggak, sebagaimana apa? Awalnya gitu. Sebagaimana apa? Awal dia tidur. Dan itu disebutkan ba'da salasi mi'ati sanatin wa tis'i sinina. Dan itu terjadi selama 309 tahun. Tidur 309 tahun, kulitnya enggak berubah, rambutnya juga enggak berubah. Matanya juga ketika bangun biasa aja. Padahal udah 300 lebih umurnya kan. Enggak remeng-remeng. Dia kali pas bangun remeng-remeng, remeng. Duit aja masih tahu. Kelihatan gitu kan. Kulitnya juga begitu, pendengarannya juga begitu. Sehingga mereka pun saling bertanya, kam labistum? Kalian kita nih di sini nih netep udah berapa hari sih? Gitu. Qalu, mereka pun ada yang jawab, labisna yauman aqbadu yaum. Aqbadu yaum. Barangkali kita tidur di sini, Pak. Netep di sini nih udah sehari atau jangan-jangan baru sebagian hari. Jadi jangan-jangan kita Pak satu harian di sini nih udah seharian di sini nih atau sebagian hari. Kenapa? Li'annahu kana dukhuluhum, karena mereka merasa waktu masuk ke goa itu berada di awal siang. Kalau di awal siang berarti pagi. Dia apa? Awal siang berarti apa? Pagi. Dan ketika mereka bangun kana fi akhirin nahar. Dia berada di akhir siang, berarti sore. Pagi dia apa? Masuk, seakan-akan sore baru apa? Bangun. Seakan-akan apa? Dia merasa seperti itu. Walihada istadraku. Karena itulah mereka merasa jangan-jangan kita baru sehari di sini nih. Atas apa? Sebagian hari, kata mereka.
Namun di antara mereka mengatakan Rabbukum a'lamu bima labithtum. Rabb kalian yang lebih tahu berapa lama kita tetap di sini. Artinya dia kembalikan tauhidnya kepada Allah SWT. Jangan pakai kira-kira deh gitu. Allah yang lebih tahu kepada kita. Nah, di sini wallahu a'lam maksudnya. Wallahu a'lam. Jadi dia kembalikan lagi tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdebat tentang berapa hari di sini, kita kembalikan Allahu Rabbukum a'lamu bima labithtum. Ai Allahu a'lamu bi amrikum. Allah lebih tahu tentang perkara kita yang ada di sini. Ya. Jadi jangan sampai terjadi taraf dulu fi kasratin. Taraf itu apa? Terjadi keraguan-raguan berapa lama sih kita di sini nih? Kita apa? Serahkan aja kepada Allah SWT. Kenapa? Karena Allah itu apa? Lebih mengetahui. Jadi ini tauhidnya kembali kepada Allah SWT. Apapun yang terjadi, kembalikan semuanya kepada Allah. Jangan sampai kita berdebat cuma gara-gara apa? Hari berapa sih kita di sini? Gitu. Kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saking lamanya, sebetulnya dia merasa apa? Baru sehari. Tapi ternyata ketika dia bangun, maka mereka merasa apa? Membutuhkan makan minum. Kenapa? Lapar. Orang kan kalau udah apa? Habis bangun tidur apa? Biasanya kalau habis bangun tidur apa biasanya? Lapar kan? Makanya kalau pagi-pagi bangun tidur yang dipegang apa? Kopi apa? Kue gemblong yang langsung apa? Lapar. Namanya apa? Orang bangun tidur biasa gitu kan? Ya. Makanya apa? Ini yang kesiangan tentunya. Biasa kalau kebanyakan tidur kesiangannya jam 8 baru bangun tidur, subuhnya apa? Tewas, atau bunyi tewas, kelewatan, lapar. Tapi kalau orang bangun pagi, subuh atau sebelum subuh itu biasa kan? Biasa aja. Kan baru berasa lapar jam 7 atau jam apa? Jam 6 bener. Nah, ini apa? Dia berasa lapar. Nah, kena berasa lapar, dia membutuhkan ta'aman wa syaraban. Membutuhkan apa? Makan dan minum. Fab'athu ahadakum biwarikikum. Kalau begitu, di antara kita ada yang kita utus nih. Kita suruh kalau bahasa kita. Kemana? Ke kota. Ya. Dengan membawa duit. Ya, maksudnya apa? Membawa duit. Karena pada saat mereka masuk ke gua, mereka bawa duit. Bawa duit dalam bentuk di sini disebutkan darahim, dirham. Dan rumah mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka ketika di jalan. Jadi ketika mereka ngabur dari kota mereka karena takut disuruh untuk menyembah berhala, mereka kabur. Mereka dengan membawa duit, dengan membawa bekal berupa uang untuk memenuhi hajat mereka. Dan ketika di tengah jalan pun ketika ada yang minta disedekahkan. Jadi bukan hanya bawa duit, bukan hanya untuk makan, disedekahkan. Fatasaddaqu minha disebutkan. Mereka juga bersedekah di tengah jalan. Bahkan wa baqiya minha, dan ada sisanya. Nah, sisa inilah yang mereka gunakan untuk apa? Cari makan dan minum. Fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Maka coba di antara kita salah seorang kalian ada yang diutus dengan membawa uang hadhihi ilal Madinah. Madinah, kota yang ketika kalian keluar. Jadi kota yang dulu kalian pernah tinggal, balik lagi coba ke situ. Tapi diam-diam gitu. Jadi apa? Balik lagi ke situ apa? Diam-diam. Dan ketika kalian cari makan, falyanzur ayyuha azka ta'aman. Maka perhatikan tentang makanan. Apakah makanan itu azka, suci? Atyab ta'aman, makanan yang apa? Thayyib, yang baik. Ini menjelaskan kepada kita bahwa hendaknya ketika kita mau cari makan, jangan langsung kita makan, kita cari dulu makan ini kira-kira halal atau enggak nih. Makanya kan Indonesia itu apa? Ada label apa? Halal. Agar untuk memastikan dan meyakini, apalagi kita di Indonesia sebagai umat yang apa? Mayoritas. Jadi jangan sampai apa? Kita nggak tahu ini halal atau haram nih gitu. Udah main apa? Nyaplok aja. Padahal apa? Ashabul Kahfi mengajarkan kita kalau cari makan dulu, ya apa? Suci apa enggak? Ya? Suci apa enggak? Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Dan kalaulah bukan karena rahmat Allah atas kalian dan karunia-Nya, niscaya Allah tidak akan memberikan kesucian selama-lamanya untuk kalian. Jadi
dengan kita makan yang suci, yang thayyib, makanya saya sering katakan tidak cukup hanya sekedar kita makan eh, apa 4 sehat 5 sempurna, itu nggak cukup. Buat apaan 4 sehat sih kita makan? Sempurna pakai susu, tapi tidak ada yang keenam, apa itu? Halalan thayyibah. Jadi kalau kita bagi umat Islam 4 sehat, 5 sempurna, 6 halalan thayyibah. Jadi bukan buat apa kita makan 4 sehat? Karbohidratnya bagus, proteinnya bagus, susunya, makanannya bergizi, berbuah-buahan, tapi tidak halalan thayyibah. Maka yang keenam perlu juga apa? Halalan thayyibah ini yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Karena kita dulu waktu sholat hanya sekedar apa? 4 sehat apa? Makanlah 4 sehat 5 sempurna. Lupa terhadap yang keenamnya, apa itu? Halalan thayyibah. Kenapa? Karena makan itu berpengaruh dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam doa kita. Hati-hati. Jadi makanan yang kita makan itu berpengaruh dalam ibadah kita dan doa kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa seseorang ketika dia makan makanan yang apa? Haram. Bagaimana seorang yang sabar dalam perjalanan yang jauh dengan yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat kedua tangannya ke langit dengan tinggi-tinggi. Dia mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ma ghudiya bil haram. Sementara dia udah angkat tangan dan khusyuk, makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, yang pakaiannya juga pakaian yang haram, dan apa yang dikonsumsi juga dari yang haram. Fa'aina yustajab, bagaimana doa itu akan diterima kata Rasulullah. Kenapa? Karena serba haram gitu. Maka ini berpengaruh dalam doa kita dan juga berpengaruh dalam ibadah kita. Allah SWT tidak akan terima ibadah kita dengan apa? Kita yang melakukan haram. Apalagi orang yang beribadah haji dengan apa? Dengan harta yang haram. Ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dijawab oleh malaikat, la labbaik wa la sa'dik. Ente tidak menjawab panggilan Allah, tidak ada kebahagiaan oleh apa? Untuk ente. Kenapa? Karena dari barang apa? Harta yang haram. Jadi berpengaruh dalam apa? Dalam ibadah, berpengaruh dalam doa kita. Makanya Ashabul Kahfi mengatakan, falyanzur ayyuha azka ta'ama. Perhatikan makanannya bersih apa enggak, suci apa enggak, haram apa enggak. Kemudian qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Hatinya suci, makanannya juga apa? Suci. Wa minhu az-zakatul lati tatayyabu. Di antara yang disebut suci di sini adalah harta yang suci. Jadi harta yang suci, yang bersih, yang bukan dari yang haram, itu beruntung orang yang mendapatkan seperti itu. Ada juga makanan yang banyak yang dimakan oleh orang banyak, itu akan berkah. Jadi makanan yang banyak dimakan oleh orang banyak akan berkah. Jadi kita kasih makannya orangnya banyak, makannya banyak, itu berkah. Apalagi dimakan di situ apa? Sama orang-orang yang mampu, itu lebih berkah lagi. Di sini maksudnya kata Ibnu Katsir, yang pendapat yang pertama itu adalah yang sahih. Kenapa? Maksud dari tujuan ayat ini adalah at-thayyibul halal, yang baik, yang halal dari sisi makanan. Baik makanan itu sedikit maupun banyak. Kalau diawali dengan apa? Harta yang thayyib, makanan yang thayyib, yang halal, maka itu apa? Azka. Kemudian wal yatalattaf. Kalau sudah dapat makanan yang thayyib, wal yatalattaf. Hendaknya berlemah lembutlah kita yang ketika ke Madinah. Jadi kalau dapat ketemu orang, ya lemah lembut. Jadi artinya akhlak. Ini mengajarkan apa? Akhlak. Kalau ketemu orang apa? Lemah lembut. Pulang pergi, ya. Ucapan lemah lembut, ya. Dengan ucapan apa? Yang baik ketika ketemu orang di jalan.
Tapi juga wala yusyironna bikum ahadan. Janganlah memperlihatkan, yusyirun itu ya lamunna. Maksudnya apa? Jangan kasih tahu tentang identitas kita. Wah, ini dulu pernah ngabur dari apa? Jadi jangan kasih tahu, diam-diam aja. Itu namanya apa? Kalau bahasa kita apa? Ngasih tahu orang apa? Bunuh diri juga. Kenapa? Kasih tahu, dia tahu dulu apa? Udah dikejar-kejar apa? Makanya apa? Ini kehebatan apa? Ashabul Kahfi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diam-diam. Kenapa? Innahum iyadharu 'alaikum yarjumukum aw yu'idukum. Karena jika apa? Menampakkan identitas kita di hadapan mereka nih, innahum iyadharu 'alaikum, mereka melihat identitas kalian, kenapa kalian menampakkannya? Yarjumukum. Niscaya mereka akan merajam kalian. Maksudnya apa? Mereka akan timbulkan kalian, akan siksa kalian. Karena tahu dulu ini dia orang yang dulu ngabur dicari-cari oleh Raja Nikianius. Maka apa? Diam-diam. In alimu bima fa'ali. Jadi jika mereka tahu bagaimana identitas kalian, au yu'idukum fi millatihim, atau mereka akan mengajak kalian untuk kembali kepada agama nenek moyang. Suruh balik lagi ke agama politisme. Agama yang menyembah banyak apa? Tuhan, politisme. Dan akan dibawa ke Raja Diocletianus. Untuk apa? Untuk diinterogasi. Untuk fala yazaluna yu'adzibunahum, sehingga mereka senantiasa akan menyiksa kalian dengan berbagai macam siksa kalau kalian enggak mau balik agama mereka. Atau juga mereka akan membunuh kalian. Menyiksa dan membunuh. Dan jika kalian ikutin juga, nah ini apa arti kalau dilema kan? Kita kasih tahu kita akan dibunuh dan akan apa? Disiksa, dan kalau kita ikutin juga kita apa? Walam tuflihu idzan abada fala falihalakum. Kalian tidak akan beruntung. Di mana? Fid dunya wala fil akhirah. Di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena balik lagi ke kepercayaan nenek moyang, yaitu agama penyembah berhala, politisme. Makanya Allah SWT katakan walan tuflihu idzan abada. Kalau balik lagi, kalian tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Makanya pakai lan. Lan namanya la beda. Kalau bahasa Arab lan namanya la beda. Kalau lan masih bisa terjadi, tapi kalau lan tidak akan pernah terjadi. Artinya apa? Lan tuflihu, kalian tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Di mana? Di dunia maupun di akhirat. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, dari kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Ashabul Kahfi, yang pertama kita bisa apa? Ada beberapa ibrah pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bagaimana ketinggian tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka terjadi perdebatan tentang berapa hari sih kita di sini? Berapa? Mereka udah diserahkan aja kepada Allah, Rabbukum a'lamu bikum. Jadi ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika mereka mencari makan, enggak sembarang makanan. Dicari makanan dulu yang halal, yang thayyib, yang suci. Yang ketiga, akhlak wal yatalattaf, berlemah lembutlah. Wal yatalattaf itu dari kata-kata al-lutfu, latif, artinya apa? Lembah lembut. Wal yatalattaf, nah kata-kata wal yatalattaf ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu di tengah-tengah kalimat Al-Quran, dari alif al-fatihah alhamdulillahirabbil alamin sampai kul a'udzu birabbin nas, kata para ulama tengah-tengahnya Al-Quran itu apa? Kalimat wal yatalattaf. Jadi kalimat yang berkenaan dengan kelemah lembutan. Jadi artinya kita diperintahkan untuk lemah lembut, gitu. Nggak boleh kasar. Baik dengan apa? Orang lain, dengan orang tua, apa lagi?
Apalagi dengan apa? Orang tua kita. Sama orang lain apa nggak boleh gitu. Nah di sini apa? Ashabul Kahfi wal yatalaqqaf. Dia lemah lembut. Yang ketiga, keteguhan iman mereka. Walaupun diapain aja, dia tidak akan mau kembali kepada agama nenek moyangnya, yaitu agama politisme. Agama yang mengajarkan penyembahan terhadap banyak Tuhan, politisme. Kenapa? Karena kalau balik lagi, walan tuflihu abadan. Itu tidak akan apa? Bisa beruntung, tidak akan bahagia selama-lamanya. Ya, ini saja ya mas sekalian rahmatullah. Jadi banyak yang akan bisa kita ambil dari ibroh pelajaran. Saya nggak tahu Isa sampai jam berapa ini. Masih panjang ya. Jadi banyak pelajaran-pelajaran, kisah-kisah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan begitu banyak kisah. Kadang kisah orang-orang soleh, seperti kisah Luqman Hakim, seperti kisah Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan tentang bagaimana kisah-kisah para nabi dan rasul. Mungkin kadang-kadang kita begini, itu sih pantas nabi dan rasul imannya apa? Bertak tinggi, dia dapat mukjizat. Kenapa? Nabi dan Rasul, kalau saya kan bukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan, siapa itu? Luqman Hakim orang biasa. Bahkan disebutkan Luqman Hakim orang hitam gitu. Luqman Hakim apa? Orang hitam, orang biasa. Lalu Ashabul Kahfi juga orang biasa gitu. Jadi jangan mengatakan pantas kalau orang para nabi dan rasul diceritakan di dalam Al-Qur'an dengan dapat mukjizat dan diberikan apa? Pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa? Dalam berdakwah. Kenapa? Dia nabi dan rasul. Kalau saya kan bukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ceritakan bagaimana orang-orang soleh yang bukan nabi dan rasul, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan juga gitu. Artinya kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita berpegang teguh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, selama kita mempertahankan ketauhidan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan pertolongan oleh Allah SWT. Jadi jangan sampai mengatakan pantas sih dia nabi dan rasul. Tapi kan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ceritakan Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, Dzulqarnain, dan beberapa apa? Orang-orang saleh lainnya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika seseorang mempertahankan tauhidnya, maka di sana akan datang pertolongan Allah SWT. Dan Ashabul Kahfi itu ditolong oleh Allah SWT. Nggak bisa bala tentara Raja Dignius ya, untuk apa? Membunuhnya. Nggak ketemu, muter-muter di situ. Dia apa? Di gua itu muter-muter di mana sih? Kenapa? Allah tutup mata mereka. Nggak bisa ketemu. Itulah pertolongan Allah SWT. Ketika dia bangun datang apa? Ke kota, juga apa? Ternyata dia 309 tahun. Nggak ada yang kenal satupun. Dia 309 tahun. Ternyata rajanya udah diganti. Ternyata apa? Rajanya udah diganti, dan ternyata rajanya itu apa? Raja yang raja yang adil, beriman kepada Allah SWT. Gitu. Lalu apa? Dipanggillah Ashabul Kahfi dan dimuliakan. Kemudian apa? Karena dia tidak mau untuk dimuliakan, takut nanti dikultuskan. Kenapa? Karena orang tahu dia sudah tidur 309 tahun, kan takut dikultuskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan dia kembali. Itulah Pak. Jadi hal-hal yang dianggap sakral itu jangan dipertahankan. Kenapa? Nanti akan dikultuskan. Dikultuskan. Kenapa? Kalau dikultuskan nanti akan bahaya terhadap apa? Tauhid kaum muslimin. Makanya ketika ada pohon yang dulu Rasulullah apa? Pernah apa? Berbaiat di situ. Kemudian apa? Pernah gantungin pedang situ. Itu ditebang. Kenapa? Karena sebelum ditebang ini banyak para sahabat yang duduk di situ, ya, dianggap ini pohon apa? Ini pohon karamah. Kenapa? Kita dulu baiat di sini nih. Ditebang Rasulullah. Kenapa? Karena khawatir nanti akan dikultuskan. Makanya juga kalau ada pohon itu orang takut. Jangan ditebang pohon itu, kenapa? Banyak setan itu entar.
kalau ditebang apa? Nanti setannya apa? Tebang aja udah. Masa itu setan ngamuk gitu? Yang ngamuk paling orang ya kan, bukan setan gitu. Emang kita tahu kalau ada setan ngamuk gara-gara apa? Ditebang pohon. Kan ada orang di kampung gitu ya. Ini pohon nih udah lama banget nih, kalau kita tebang takut apa? Setan yang ngamuk nih. Udah tebang aja, kenapa? Nggak bakalan ngamuk tuh setan yang ngamuk. Paling apa? Yang punya pohonan itu. Padahal kita takut-takut tetap yang punya pohonan yang tebang gitu. Ini saja jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi betapa apa? Ujung-ujung dari apa? Kisah Ashabul Kahfi adalah bagaimana dia membentengi, mempertahankan tauhidnya kepada Allah SWT. Ini saja kita tutup. Subhanalhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.